Shalom, selamat Natal untuk kita yang sedang merayakannya hari-hari ini. Dan saya ingin berbagi sebuah renungan singkat mengenai sebuah tema yang sedang viral hari ini yang oleh PGI diberikan kepada kita. Dan tema itu adalah mari kita pergi ke Bethlehem. Saya coba baca untuk kita Lukas pasal yang kedua ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, temanya adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Saya akan memberikan renungan dua makna daripada kalimat mari kita ke Bethlehem. Dua makna rohani yang sederhana ini kiranya dapat menjadi inspirasi dan menjadi berkat untuk kita. Apa makna dari kalimat mari kita pergi ke Bethlehem? Saya menarik kesimpulan sederhana, ada dua makna rohani. Satu, mari kita dengar kata ini, marilah kita pergi ke Bethlehem, atau marilah kita pergi ke Bethlehem. Kata marilah kita pergi ke Bethlehem adalah sebuah tindakan yang lahir dari poin pertama. Makna rohani adalah ketaatan. Saudara-saudara, setelah para gembala ini mendengar tentang berita bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Efrata di Bethlehem, maka para malaikat tidak menunda-nundanya. Dan kata Alkitab di ayat yang lain dikatakan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Seolah-olah malaikat mengatakan kamu harus pergi ke sana. Dan para gembala itu tidak menunggu lama untuk mentaati perintah untuk pergi melihat sang putra Natal, sang raja yang telah lahir di Bethlehem. Saudara-saudara, Natal bukan sekedar kita mengisi acara-acara di gereja, entah itu pujian, entah itu drama, entah itu vokal group, dan lampu-lampu hiasan yang penuh dengan gemerlapnya lampu-lampu yang menyala berkelap-kelip. Tetapi sebenarnya Natal bicara tentang kata pergi ke Bethlehem, bicara tentang ketaatan. Jadi Natal hanya akan menjadi Natal yang bermakna ketika kita hidup di dalam ketaatan, tentu ketaatan pada firman Allah. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau saudara merayakan Natal, namun saudara melakukannya tanpa ketaatan, maka dengar baik-baik, kita bukan sedang merayakan Natal. Apa artinya? Natal itu berarti kita taat dan mengikuti firman Tuhan. Natal yang tidak mengikuti firman Tuhan saya sebut sebagai Natal yang didasari dengan ketidaktaatan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang membuat Natal tanpa ketaatan. Misalnya, orang lebih taat di malam Natal, malam menyambut Natal misalnya tanggal 24, orang pergi ke kubur. Mereka lebih taat orang tua, mereka lebih taat nenek moyang, mereka lebih taat tradisi dan budaya bahwa tanggal 24 adalah saat kita pergi ke kuburan. Sebenarnya bagi saya pergi ke kuburan tidak salah, karena itu sedang menunjuk bahwa orang-orang yang kita cintai pernah dimakamkan di sana. Tetapi yang menjadi aneh bagi saya adalah mengapa justru pada tanggal 24 lah yang kita pilih untuk pergi ke kubur. Bukankah ada hari-hari lain yang harusnya kita pergi? Nah, karena itu saudara-saudara, Natal tanpa ketaatan pada firman adalah sesuatu yang gagal. Maksud saya adalah begini, ketika Natal ada atau ketika kita sedang merayakan Natal, maka pilihan kita adalah taat pergi beribadah dan bukan pergi ke tempat lain. Tanggal 24 malam, 25 pagi, bukan saatnya Anda pergi ke tempat yang lain. Ke tempat orang mati kah? Atau maksud saya adalah ke kuburan kah? Itu adalah saat di mana engkau taat untuk pergi beribadah. Saya percaya bahwa jadwal sebelumnya gembalamu, pendetamu sudah umumkan bahwa tanggal 24 malam kita akan menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu adalah sesuai dengan firman Allah. Para gembala tidak pergi kemana-mana, kecuali mereka pergi untuk mencari Tuhan.
Jadi pertama, kata kita pergi adalah sebuah bentuk ketaatan. Yang kedua, makna rohani yang kedua adalah dari orang-orang yang sibuk cari makan, cari hidup, cari kerja, cari bisnis, bangun karir, berubah hari itu bukan hanya suka cari makan, cari hidup, tapi juga cari sang sumber hidup, cari sang sumber berkat, yaitu Tuhan sebagai juru selamat kita, Yesus Kristus, pemelihara hidup kita. Saudara tahu bahwa para gembala dan orang-orang yang sibuk memberi makan para domba-domba, saya percaya tugas utama mereka adalah memberi makan domba-domba. Mengapa tugas utama mereka melakukan itu? Karena memang itu tugas mereka. Tapi yang kedua, saya percaya bahwa mereka harus memberi makan domba karena mereka bertanggung jawab pada Tuhan sang pemilik domba. Dan yang ketiga, mereka dapat makan juga dari hasil mereka memberi makan domba. Para tuan mereka akan memberi mereka makan, uang, dan sebagainya. Tapi hari itu, sekalipun mereka punya kesibukan untuk memberi makan domba-domba, tetapi hari itu seolah mereka mengatakan, selama ini kami sibuk urus makannya domba, kami sibuk cari uang, cari makan. Tapi hari itu mereka tinggalkan sebentar untuk mencari sang pemberi hidup, untuk mencari segala sumber berkat, yaitu Tuhan Allah. Kadang-kadang saya melihat dan miris sekali melihat ada jemaat Tuhan, ada orang-orang yang justru di malam Natal mereka tidak punya waktu sama sekali, bukan hanya untuk hidup bersama keluarga atau berjumpa dengan keluarga, bahkan mereka terlalu sibuk sehingga di hari spesial ini pun, hari Natal, Sang Juru Selamat menyelamatkan mereka dari dosa dan dunia ini, saudara-saudara pun ketinggalan untuk mereka tidak mencari Tuhan. Betapa mirisnya, saudara. Bukan hanya di bulan Januari orang-orang itulah mengambil waktu mereka untuk Tuhan dan diberikan kepada kesibukan mereka. Entah sibuk belajar, sibuk kuliah, sibuk kerja, sampai-sampai melupakan sang pemberi hidup atau segala sumber berkat. Dan saya mau kita belajar makna kedua. Di Natal ini kita berubah. Dari dulu hanya sekedar mengejar makan, minum, pakai, mengejar jabatan, pangkat, kedudukan. Mari kita tinggalkan, ada waktu kita cari makan, ada waktu kita cari minum, ada waktu kita bangun karir. Tapi ingat, ada waktu kita datang bersyukur kepada Tuhan dan belajar dari para gembala ini. Mereka berkata, mari kita pergi ke Bethlehem karena mereka tahu di sana ada Tuhan. Dan saya percaya bahwa di tengah kesibukan pun mereka masih punya waktu cari Tuhan. Pesan saya, saudara-saudara, kerja itu baik, belajar itu baik, kuliah itu baik, sekolah itu baik, cari hidup itu baik, bangun bisnis itu baik. Tetapi saudara-saudara akan menjadi tidak baik kalau saudara hanya mengurus semua itu sampai lupa mengurus urusannya Tuhan, yaitu melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, para gembala telah memberi kita contoh di hari Natal ini. Dari tidak suka cari Tuhan, hanya suka cari makan dan minum, sekarang juga suka cari Tuhan. Saya percaya Tuhan suka orang yang bekerja, tapi saya tahu lebih suka lagi sorga dan Tuhan ketika saudara memberi waktu juga untuk mencari Tuhan. Mengapa? Karena orang yang mencari Tuhan, saya percaya pertama dia dapat keselamatan. Karena Alkitab tadi berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tetapi mengapa kita harus cari Tuhan? Karena ada waktu di mana uang yang kita cari bisa menolong kita. Berkat yang kita cari bisa menopang kehidupan kita. Tapi ada waktu di mana uang, jabatan, pangkat tidak bisa menolong kita. Contohnya, waktu dokter angkat tangan bahwa kita sakit, hanya Tuhan yang mampu menolong saudara. Waktu bisnismu hancur dan orang lain pergi meninggalkanmu, masih ada Tuhan yang setia mampu menolong saudara. Karena itu saudara-saudara, pesan saya sederhana dari renungan ini. Mari kita pergi ke Bethlehem memiliki dua makna. Satu, ketaatan. Dengar perintah Tuhan pergi ke Bethlehem, mereka taat. Saudara-saudara, ketaatan tidak perlu analisa yang terlalu sempurna tentang sebuah kebenaran. Tapi ketaatan hanya butuh satu sikap, yaitu mendengar dan melakukan. Saya percaya hari Natal bukan sekedar berbicara tentang baju yang kita punya, rumah yang kita punya, dan pangkat yang kita raih di sepanjang tahun ini. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan suka di malam Natal adalah berubah
dari tidak taat menjadi taat, dari tidak suka dengar firman menjadi orang yang suka merenungkan dan mendengar firman. Yang kedua, pelajaran kedua adalah dari kata mari kita pergi ke Bethlehem, artinya dari orang yang sibuk cari hidup, cari makan, berubah menjadi orang-orang yang juga suka cari Tuhan. Alkitab mengatakan mereka yang cari Tuhan pasti hidup. Karena itu jangan pernah takut dengan hidup, meninggalkan Tuhan hanya untuk cari hidup. Karena saya percaya mereka yang pintar cari Tuhan pasti diberi kehidupan dan pasti hidup dengan berkat-berkat yang dari sorga. Selamat Natal, God bless you, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2025, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua ya. God bless you, Shalom.